orang 31 ya. Kita mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ibu. Ya, dalam pagi ini saya harap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai PJJ ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum kita mulai agak, Ibu mohon nanti kalian isi absen yang nanti Ibu share di WA group. Paling lama kalian isi absen jam 10 ya. Nanti kan ada di time-nya jam 10 maksimal. Oke. Biar kita bahagia sebelum mulai PJJ ini, saya minta kalian senyum dalam 5 detik. Udah siap belum? Halo? Senyumnya buka kamera, Bu. Enggak lah, sendiri aja. 5 detik ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Senyum dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang materi hari ini adalah tentang jurusanku. Terus tujuannya itu adalah agar kalian bisa mengetahui tentang jurusan-jurusan yang ada di IPA, dan kalian juga nanti setelah itu bisa memilih jurusan-jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian di situ. Di sini nanti Ibu akan memprestasikan beberapa jurusan-jurusan, tapi itu tidak semua. Jadi Ibu hanya menarik sampel-sampel saja yang biasanya dijadikan pertanyaan dalam setiap tahun gitu. Misalnya jurusan teknik. Teknik itu apa aja sih Bu? Perbedaannya apa aja sih Bu? Nah, nanti Ibu akan paparkan. Di sini ada nggak yang minat jurusan teknik? Anak-anak cowok minat nggak? Jurusan apa, Bu? Bagian apa? Teknik. Suara Ibu nggak kedengeran ya? Jurusan teknik. Teknik mesin, teknik komputer. Ya, pokoknya teknik ada yang yang tertarik ya, banyak ya. Nah, kalian tahu nggak ada berapa sih jurusan teknik itu? Ada banyak. Ada banyak. Berapa coba? Yang kalian tahu aja, sebut aja. Yang kita tahu mau bisa dihitung pakai jari, Bu. Iya, nggak apa-apa. Berapa? Itu. Teknik mesin. 1, oke. Terus? Teknik komputer. Terus? Lagi. Apa? Lagi. Teknik lingkungan, Bu. Teknik apa sih namanya? Lingkungan 3, 4, oke. Terus? Udah, ada lagi? Kimia, teknik kimia. Teknik kimia, oke. Teknik industri, Bu. Penerbangan. Oke. Untuk jurusan teknik aja itu ada 10. Nah, itu biasanya anak-anak tuh nanya, Bu, bedanya apa sih, Bu? Nanti yang dipelajarin apa sih, Bu? Kerjanya di mana sih, Bu? Nah, nanti di sini saya mau paparin beberapa jurusan-jurusan, tapi nggak semua ya, Nak, karena jurusan-jurusan itu ada banyak. Nanti ini yang saya paparin yang biasanya jadi pertanyaan buat anak-anak, yang dimana anak-anak tuh biasanya bingung tentang perbedaannya tuh apa. Nah, di sini nanti saya harap kalian bisa menyimak. Nanti kalau ada yang bingung, kalian bisa bertanya sama saya. Bisa interupsi kok. Kita mulai ya.
Oke. Presentasi dulu. Jelas nggak? Nah, jelas Bu. Jelas ya? Jelas Bu. Kelihatan ya? Agak. Kalian bisa di zoom kok itu di layarnya. Oke, yang pertama, nah ini ada teknik fisika. Tadi ada yang nyebut nggak teknik fisika? Nggak ada. Gak ada ya, oke. Nah, teknik fisika. Nah, di sini ada teknik fisika. Teknik fisika itu nanti akan beda dengan fisika murni ya. Nah, kalau teknik fisika apa sih, Bu? Nah, di sini teknik fisika ini adalah ilmu teknik yang mempelajari tentang ilmu-ilmu dasar terapan, terus dalam pemanfaatannya dalam teknologi, mulai dari fisika pemrograman, elektronika, sipil, kimia, material, dan masih banyak lagi. Terus bedanya apa, Bu, sama fisika? Nah, bedanya kalau kalau di fisika saja dia mempelajari tentang fisika murni. Kalau teknik fisikanya itu dia mempelajari tentang dasar-dasar teknik secara luas. Terus prospek kerjanya apa sih, Bu, di tekniknya? Nah, jadi kalau bisa lihat nih, kalian bisa jadi insinyur di bidang instrumentasi tata udara, berarti kalian bisa kerja nanti di bidang penerbangan, terus bidang rekayasa dan teknologi informasi dan lain-lain. Di sini ada rekomendasi. Nah, nih beberapa kampusnya. Nah, ini untuk yang biasanya yang peminatnya banyak yang pengen masuknya. Di sini ada ITB, UGM, ITS, dan biasanya yang ini untuk yang swasta ya, ada Telkom. Selain dari yang saya cantumkan di sini, ini masih banyak lagi jurusan teknik fisika selain di sini. Nah, ini untuk yang akreditasinya A, yang biasanya jadi favorit orang-orang. Selanjutnya, nah, ada yang tahu nggak nih teknik geologi? Teknik geologi ada yang tahu nggak? Pelajari bumi. Bumi ya, oke. Nah, di sini benar. Di sini teknik geologi nih. Nah, ini biasanya nggak sebanyak sipil, industri, atau mesin teknik geologi. Nah, ini biasanya nih anak-anak yang suka teknik dan juga suka alam. Kenapa? Di sini dia akan mempelajari bumi, terus strukturnya, sifat-sifatnya, sejarahnya, dan proses pembentukan bumi. Terus biasanya nanti di kuliahnya yang dipelajari itu adalah tentang kondisi-kondisi geologi bumi. Terus ada tentang batuan-batuannya juga. Kalau kalian ngambil jurusan teknik geologi, nanti biasanya kalian akan sering terjun langsung ke alam untuk praktikum. Biasanya ke gunung, terus ke pantai. Terus di sini teknik geologi itu kalian juga nggak cuma diajarin tentang ilmu kebumian aja, tapi juga diajarin nanti untuk interaksi dengan masyarakat dan untuk proses pertanian. Nah, di sini nih ini jurusan yang prospek kerjanya bagus, tapi peminatnya tuh nggak sebanyak yang teknik-teknik seperti mesin, sipil, atau industri. Kita lanjut ya. Nah, nih ini jurusan yang anak IPA biasanya sangat cari nih, teknik industri. Di teknik industri ini kita belajar apa sih, Bu? Nah, biasanya kita akan di teknik industri ini nanti kamu akan diajarin cara mengolah pabrik biasanya beroperasi dengan efektif, efisien, dan secara produktif. Biasanya orang teknik industri ini nggak cuma dituntut untuk menguasai bidang teknik aja, tapi dia juga untuk manajemen dan pemasarannya. Nih, mata kuliahnya kalian bisa lihat di sini, kalian bisa baca ya. Tuh. Kalau kalian ngambil teknik industri, nanti
yang pelajari apa aja, kalian bisa lihat di sini. Nah, yang penting prospek kerjanya apa sih Bu? Nah, kalian bisa jadi manajer produksi, analisis operasional, bisa jadi manajer juga SDM di sebuah perusahaan. Kalian juga bisa bekerja di perusahaan di bidang pemasaran, logistik, dan perbankan. Nah, kalian bayangkan saja di Indonesia ini banyak sekali perusahaan-perusahaan bidang perbankan, pemasaran, logistik. Jadi lapangan kerjanya cukup luas untuk jurusan teknik industri ini. Cuman yang perlu kalian ingat, yang namanya teknik untuk jurusan IPA ini nilainya sangat-sangat tinggi ya nak ya. Jadi kalau di IPA itu yang paling tinggi ada kedokteran. Nah, untuk 11-12-nya itu adalah teknik. Jadi misalnya nilai IPA itu sekitar 800 passing grade-nya, dan untuk teknik itu ya 7,5 lah, jadi nggak terlalu beda jauh dengan kedokteran. Jadi jika kalian benar-benar ingin nanti setelah tamat SMA atau nanti di SNPTN atau nanti di SBM atau di Mandiri kalian ingin ngambil jurusan teknik, berarti kalian harus benar-benar belajarnya jungkir balik. Kenapa? Karena ini nilainya sangat passing grade-nya sangat tinggi dan peminatnya juga sangat banyak. Tapi usaha kalian itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena nanti kerjanya, nanti gajinya juga bagus, insya Allah. Biasanya orang-orang teknik tuh gajinya bagus. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau cukup jelas? Jelas Bu. Jelas ya. Oke, selanjutnya adalah teknik lingkungan. Nah, ini penting banget nih teknik lingkungan. Nah, untuk pembangunan yang lain-lain itu orang perusahaan-perusahaan itu sangat butuh orang-orang lulusan teknik lingkungan. Kenapa? Karena dalam membangun itu tidak hanya ditebang atau apa langsung dibangun, tapi harus diperhatikan tentang lingkungannya, kondisi airnya, dan yang lain-lain. Nah, di sini nih kalian akan mempelajari apa sih kalau kalian milih teknik lingkungan. Kalian bisa baca di sini tentang sumber daya air, terus pengolahan lingkungan kesehatan, pencemaran udaranya, pengolahan limbah, perpipaan, sistem drainase. Drainase itu adalah sistem pengairannya. Nah, jurusannya di sini kalian akan mempelajari lingkungan dan pemasalahannya serta mencari solusi dengan pendekatan teknologinya. Ini juga banyak banget dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan orang-orang teknik lingkungan. Nah, kampus-kampusnya yang berakreditasi A tuh biasalah ya, kalian udah pasti tahu ITB. Nah, ini ada Unhas, di Unbrau, UI sudah pasti, Undip. Ada veteran tapi yang di Jatim. Jadi veteran itu ada beberapa ya nak ya. Ada yang di Jakarta, dan di Jawa, dan yang ada beberapa di tempat lainnya. Nanti mungkin untuk PJJ selanjutnya nanti saya akan ajarkan kalian untuk memilih jurusan-jurusan yang ada di link smptn.ac.id. Tadinya juga saya mau masukkan hari ini, cuman linknya itu lagi ditutup sama panitia. Nanti kalau udah dibuka saya kabarin dan kita akan PJJ mengajarkan, saya akan ngajarin kalian untuk memilih jurusan itu. Nah, di link SMPTN itu nanti juga jurusan-jurusannya akan lengkap di situ. Nanti kalau kalian ke jurusannya itu, di situ ada jumlah peminat dalam 5 tahun belakangan dan daya tampungnya itu ada berapa, terus persenannya kalian, chance-nya kalian diterima itu ada berapa. Nah, di link itu nanti, tapi nanti itu kita akan pelajari minggu depan. Sekarang kita pelajari dulu segelintir dari jurusan-jurusan. Semoga kalian bisa dapat ilmunya dan paham, mana tahu juga nanti kalian tertarik. Jadi kalian bisa menekuni dan bisa belajar dengan giat untuk mengejar jurusan-jurusan yang ini. Nah, nih teknik mesin. Kita lanjut ya. Teknik mesin itu apa sih Bu yang dipelajari? Nah, teknik mesin itu yang dipelajari itu bagaimana proses merancang, mengoperasikan, serta melakukan perawatan pada sebuah sistem mekanik atau mesin. Skillnya yang harus kalian miliki tuh banyak banget di sini. Kalian bisa baca. Ada beberapa, ada poinnya. Di sini ada 7.
Terus mata kuliahnya apa sih, Bu? Nah, nih kalkulus, fisika, teknik mesin. Nah, untuk yang mau jurusan ini kalian pondasinya harus kuat nih, kalkulus, fisika. Kalkulus tuh apa sih, Bu? Kalau Ibu sih bilangnya mbahnya matematika. Jadi kalkulus itu seperti matematika cuman tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi kalian harus kuat dasarnya matematika dan fisikanya jika kalian ingin memilih teknik mesin. Prospek kerjanya, nah di sini banyak nih. Selagi perusahaan itu punya mesin, pasti akan membutuhkan orang teknik mesin, itu udah pasti. Nah, ini pengajarnya dosen, kalian bisa jadi dosen juga, bisa jadi engineering, terus peneliti. Instansinya apa aja sih, Bu? Nah, ini kalian bisa lihat di sini, kalian bisa kerja di industri otomotif, petrokimia. Nah, ini banyak banget peminat ini biasanya manufaktur. Nah, pembangkit energi, instansi pemerintah, dan di perguruan tinggi. Nah, ini jurusan-jurusannya. UI, teknik mesin UI. Oke, terus UGM, ITB, ITS, Trisakti. Nah, ini untuk yang swasta-swastanya. Ibu ingatkan lagi, ini kampus-kampus yang tercantum di sini untuk yang akreditasinya A dan peminatnya banyak, biasanya yang papan atas yang peminatnya banyak. Selain dari sini itu masih ada juga universitas-universitas yang menyediakan jurusan teknik mesin. Jadi nggak usah khawatir kok cuma dikit, Bu, universitasnya enggak kok, masih banyak di universitas negeri yang lainnya. Cuman di sini hanya dicantumkan beberapa saja. Selanjutnya, nah ini ada teknologi pangan, teknologi pangan. Nah di sini apa sih, Bu? Biasa teknologi pangan ini nama kerennya tuh Tekpang. Nah di sini dia mempelajari tentang proses pengolahan pangan agar nanti dia mempunyai manfaat yang optimal. Dan jadi tapi dia nggak cuma hanya mengolah pangan aja, tapi dengan pengemasan, pengawetan, distribusi, penyimpanan pangan yang tepat. Nah, jadi jurusan ini di dalam hidup kita kan pasti nggak lepas dari makanan. Jadi orang-orang teknologi pangan itu juga sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Nih. Dan kalian jangan lupa ya, jangan sampai ketuker ya teknologi pangan sama ilmu gizi, itu beda. Nah, kalau ilmu gizi itu fokusnya pada sumber dan pola-pola konsumsi, tapi kalau tekpangnya itu dalam pengolahannya. Nah, kalian bisa lihat di sini prospek kerjanya apa aja sih, Bu? Product development itu pengembangan produk dari dalam pengembangan produk suatu barang pangan dalam perusahaan. Nah, itu butuh orang-orang tekpang. Terus quality assurance, terus quality control dalam makanan. Kalian juga bisa jadi pengusaha kalau nggak mau bekerja di perusahaan, kalian bisa jadi pengusaha juga. Bisa jadi akademisi, kalian bisa juga masuk di industri pangan, Kementerian Pertanian, terus lembaga masyarakat. Oke, selanjutnya nih. Nah, kalau teknik biomedis di sini, jangan, kita langsung ke sini dulu, perminyakan dulu. Nah, ini nih, setiap tahun pasti banyak yang ke saya bilang pengen banget jurusannya teknik perminyakan, Bu. Alasannya apa? Biasanya, ya Bu, enak nanti kerjanya lahannya basah. Ya, oke, lahannya basah, tapi ingat perjuangannya juga kalian harus benar-benar maksimal. Perjuangannya juga berat. Jadi teknik perminyakan ini juga banyak yang pengen banget di sini. Apa sih, Bu, yang dipelajari dalam teknik perminyakan? Nah, di sini biasanya kalian akan mempelajari tentang gas bumi, panas bumi, dan tentang minyak lah, gitu, seperti itu. Kalian bisa baca di sini prospek kerjanya. Wah, nih prospek kerjanya, kalian bisa masuk di industri minyak, gas, dan nih BP Migas, akademisi, perbankan, dan entrepreneur. Di sini kalian bisa lihat nih universitasnya apa aja. Nih ada veteran Jogja, tadi ada veteran Jaktim, dan pastinya ada Universitas Veteran Jakarta. Itu dekat deh, kalian bisa pilih di situ yang kamu
jauh-jauh. Lanjutnya, teknik sipil. Nah, ini juga nih, incarannya anak-anak IPA. Ini apa sih Bu yang dipelajari sama sipil? Nah, di sini kalian akan mempelajari tentang merancang, membangun, merenovasi, pemeliharaan bangunan. Pokoknya tentang bangunan deh, mulai dari pembangunan rumah, gedung-gedung, jembatan, dan yang tol. Nah, kalian bisa kalian bisa banyak banget ininya pilihan pekerjaannya kalau kalian milih teknik sipil nih. Karena kalian bisa masuk ke jasa marga nanti juga bisa ke perusahaan-perusahaan. Nah, apa sih Bu? Teknik sipil tanggung jawabnya apa sih Bu? Nah, nih struktural seperti pondasi, material dan konstruksi. Terus orang teknik sipil itu juga harus jago tuh memastikan rancangannya bisa bertahan dalam kondisi normal sampai kapan kayak gitu. Seperti jalan tol tuh butuh banget orang-orang teknik sipil. Nih, kampusnya apa aja sih, Bu? Nih yang papan atasnya nih ini. Nah, kalau kalian pengen jurusan teknik sipil, terus universitasnya ini berarti kalian benar-benar belajarnya harus jungkir balik. Kalau untuk SNPTN, wah ini rata-rata nilai 85 ke atas sudah pasti. Terus untuk UTBK itu kalian ini nanti masuk ke kuartil maksimal atau Q3 ini sekitar 6,5 sampai 700 ke atas itu minimal untuk jurusan ini nih teknik sipil. Dan peminatnya juga banyak. Jadi kalian harus benar-benar berusaha. And next, teknik biomedis. Nah, nih, ini yang terkait dengan medik nih. Tapi ini bidang tekniknya. Nah, di sini ada yang udah pernah dengar belum teknik biomedis? Pernah, Bu. Belum, Bu. Pernah ya? Udah. Belum ya? Ya, ini untuk teknik biomedis ini emang tidak banyak universitas yang menyediakan jurusan ini. Nah, jadi nggak terlalu banyak emang. Tapi nih kalian bisa lihat ada beberapa, nanti ada beberapa lagi di universitasnya saya kurang hafal, cuma nanti ada di linknya kalian bisa lihat nanti saya ajarin. Nah, apa sih Bu yang dipelajarin di teknik biomedis? Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi rekayasa teknologi dalam menyelesaikan persoalan kedokteran dan kesehatan masyarakat. Nah, di sini kalian bisa lihat prospek kerjanya apa aja. Nih, saya nggak bahas kedokteran ya di sini karena kalian udah pasti tahu lah kedokteran seperti apa. Nah, saya bahas di sini lebih ke teknik karena teknik itu ada 10, jadi kalian bisa tahu apa aja sih dan perbedaannya tuh apa aja. Nah, di sini ada teknik informatika. Teknik informatika. Nah, ini juga banyak anak-anak yang tiap tahun biasanya milih jurusan ini. Ini apa sih Bu yang dipelajari tuh? Pengembangan pemrograman, pokoknya untuk perangkat lunak. Terus kalian juga harus jago nih matematikanya, karena dia nanti akan kental belajar dengan logika matematika, komputasi, dan algoritma. Nah, jangan lupa teknik informasi itu beda dengan sistem informasi ya. Nah, sistem informasi tuh ini kalian bisa baca. Nah, dia menggabungkan ilmu komputer, bisnis, dan manajemen. Nah, apa sih ya Bu yang dipelajarin? Nah, nih, kalau sistem informasi ini yang dipelajari tentang teknologi, informasi, dan proses bisnis yang ada saat ini. Mata kuliahnya apa aja sih Bu? Nah, ini kalian bisa lihat mata kuliahnya. Nah, ini yang dipelajarinnya seperti itu. Nanti itu beda lagi dengan ilmu komputer. Jadi teknik informatika itu beda dengan ilmu komputer. Nah, tadi kita udah bahas sipil. Nah, sipil itu juga beda dengan arsitektur. Nah, kalau arsitektur, nah sini kalian bisa lihat yang dipelajarin apa aja. Nih, belajar mendesain, merancang. Pokoknya dia tentang keindahan deh. Nah, itulah butuh arsitektur. Tuh, kalian bisa lihat warna tekstur hingga prekonya di jurusan ini. Nah, sip. Nah, sipil. Kalian bisa baca di sini sipil.
Nah, mata kuliahnya apa aja sih, Bu? Nah, ini tuh struktur beton segala macem. Nah, ini kalian butuh. Nah, ini kalau untuk arsitektur apa yang dipelajari? Nah, ini seperti ini. Oke, kita next. Ada K3 juga di sini, kalian bisa lihat. Nah, ini keselamatan kerja. Dulu itu K3 itu digabung dengan kesehatan masyarakat, tapi sekarang K3 itu punya jurusannya sendiri. Dan kalau di Jakarta yaitu kalian bisa milihnya di UI. Nah, selain itu kalian bisa milih lagi di Erlangga, ada di 11 Maret, ada di Undip. Nah, ini Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, ini nanti di Politeknik Negeri se-Indonesia nih namanya. Nanti saya akan ajarkan kalian. Di UIN kalian juga bisa ngambil K3. Apa Bu yang dipelajari? Kalian bisa baca di sini. Nanti juga ada jurusan oceanografi. Ada yang pernah tahu nggak ada jurusan ini? Pernah. Pernah ya? Nah, di sini nih aneh. Kalian bisa nih, nanti Ibu bagi PPT-nya, kalian bisa baca di sini. Nah, ini jurusan yang anak-anak biasanya nggak ada yang pilih nih, tapi padahal sebenarnya jurusan ini bagus di sini. Nih, tentang hutan, karena kan Indonesia ini negara yang agraris ya, negara yang hijau ya. Nih, kalau kehutanan tuh pelajarannya apa sih Bu? Nah, di sini ada, kalian bisa lihat. Nah, jurusan apa aja sih Bu yang untuk kehutanan? Nah, di sini ada. Yang papan atasnya pasti UGM sama IPB. Kalian bisa lihat. Nah, ini juga peminatnya banyak, jurusan IPA, statistika. Nah, apa sih Bu yang dipelajarin dalam statistika? Nih, kalian akan mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, pengajian dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi apapun itu nanti perusahaan dalam pengambilan keputusan itu butuh data statistika, dan itu nggak mensel sembarangan aja dibikinnya, butuh orang yang ahli dalam jurusan statistika. Nah, prospek kerjanya juga luas banget kalau jurusan ini. Tuh kalian bisa lihat di perbankan, market research, Badan Pusat Statistika di sini. Nah, ini sama juga kalkulus. Kalkulus itu tadi saya bilang banyak matematika. Jadi kalian harus matematikanya itu harus kuat, karena nanti kalian kalau ngambil statistika akan masuk ke kalkulus. Jadi kalau dasarnya matematikanya agak lemah, dari sekarang kalian kejar. Kalau ingin jurusan statistika. Apa aja sih Bu universitasnya? Nah ini ya. Nih abis ini maaf nggak iya. Ini ada abis ini ada meet biologi jam 8.30. Oh iya, oke. Nanti PPT-nya saya bagiin ke kalian. Terus nanti di sini setelah itu saya pengen kalian ngisi ini ya Nak ya. Nanti saya share di WA group ya. Ya, saya pengen lihat. Jadi kan kalian nanti ngumpulin nilai. Terus saya mau lihat juga jurusannya apa. Jadi nanti untuk konsultasinya saya jadi paham gitu jurusan kalian dengan nilai kalian yang seberapa tuh kira-kira oke nggak, kayak gitu ya. Jadi tolong diisi. Nanti kirimnya di email saya. Nanti saya kirim di WA group ya. Iya Bu. Oke. Sampai sini udah jelas. Ada pertanyaan? Tidak Bu. Jelas Bu. Itu yang nilainya sampai kapan Bu? Batasnya. Kenapa? Oh, nilai itu saya kasih waktu paling lama sih 2 minggu nanti. Oke Bu, oke. Karena dia nanti 4 semester ya, 4 semester. Jadi jangan sampai salah kalian ngisinya. Oke, dari ini ada pertanyaan? Ya ada Bu. Ya, Bu. Ada ya. Saya mau ngambil satu orang aja. Siapa ya? Abian. Ya Bu. Kesimpulannya dari hari ini apa? Kesimpulannya banyak pilihan kalau mau masuk jurusan. Iya, dan kamu juga ingat jurusan IPA ini untuk
pekerjaannya itu luas, tapi ingat kalian berjuangnya juga harus mati-matian. Kenapa? Karena jurusan-jurusan kalian ini jurusan-jurusan mahal, jadi kalian usahakan untuk masuk negeri. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Karena di swasta untuk jurusan teknik, kedokteran, perawat dan yang lain-lain, farmasi itu mahal banget di swasta. Tapi kalau kalian udah siap nggak apa-apa. Nah, kalau yang belum siap nih, kalian harus benar-benar kejar, belajar benar-benar kejar di SN dan SBM. Kenapa? Karena ini mahal banget kalau untuk di swasta, ya Nak ya. Dan jangan lupa kalau kalian bingung dan yang lain-lain, kalian tahu kan WA Ibu dan yang lain-lain, kalian bisa konsultasi ke Ibu. Udah banyak kok yang konsultasi. Jadi semester ini kalian udah ada pilihan, nanti semester 2 ketika SMPTN udah mulai, kalian tinggal memilih, nggak bingung lagi. Oke? Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Terus Bu. Oke ya. Dan jangan lupa ya, isi absen batas maksimal jam 10 ya Nak ya. Iya, Bu. Nanti juga ada evaluasi yang saya kirim di WA grup, tolong diisi ya. Iya, Bu. Ya, untuk kerjasamanya hari ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke deh, kalau gitu saya tutup ya untuk hari ini. Untuk perhatiannya, untuk atendensinya hari ini, kehadirannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga setelah ini kalian masih tetap semangat. Ini hari terakhir ya, hari Jumat ya. Kalian harus semangat sampai jam 12 ya. Iya, Bu. Ya, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Tapi Bu. Yuk, sama-sama.